usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Halo Pedikers. Sampai sekarang, kasus polisi tembak polisi masih diperdebatkan oleh banyak pihak. Banyaknya keganjalan yang ditemukan menjadi tanda tanya serius di balik tewasnya Brigadir J. Bahkan Presiden Jokowi pun sampai turun tangan dalam insiden baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo tersebut. Dan kali ini, kita akan mengusut tuntas fakta kematian dari Brigadir J. Mari kita bongkar. Pertama, kita akan mengulik apakah benar Brigadir J tewas karena ditembak atau tidak. Dalam beberapa terakhir, terungkap fakta bahwa kematian Brigadir J adalah kasus pembunuhan berencana. Hal ini diketahui setelah pihak keluarga korban mengaku bahwa tubuh Brigadir J ditemukan beberapa bekas luka senjata tajam. Tentu ini bukan kasus baku tembak biasa. Dilansir dari laman tribunnews.com, kuasa hukum Brigadir J yaitu Kamarudin Simanjuntak menjelaskan bahwa luka itu ada di bagian belakang telinga, hidung, bibir, dagu, leher, bahu kanan, jari manis, dan luka sayatan di kaki. Dari sini kita sudah tahu selain mendapat tembakan dari Baradae, kemungkinan besar Brigadir J juga dianiaya. Tapi kapan dan siapa yang melakukannya masih belum diketahui pasti oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain luka tadi, tanda-tanda kekerasan lain juga digambarkan di tubuh Brigadir J. Dengan ditemukannya luka memar di perut bagian kanan dan kiri. Penemuan fakta ini jelas membuat keluarga korban menuntut ke pihak berwajib. Karena sebelumnya Brigadir J dikatakan tewas setelah insiden baku tembak. Tapi kenapa ada bekas luka dan memar di tubuh Brigadir J? Dan sosok Baradae adalah tokoh yang paling dipertanyakan. Polisi ini diketahui sebagai tersangka sebagai pelaku penembakan yang terjadi pada 8 Juni 2022. Baradae bertugas sebagai pengawal asisten Irjen Verdi Sambo. Namun dalam insiden itu, Verdi Sambo tidak ada di lokasi kejadian. Jelas ini sangat membingungkan. Jadi ada kemungkinan berita yang beredar kalau Baradae hanya dijadikan sebagai alat itu benar. Karena pengawal mana yang berani meninggalkan tuannya dalam penjagaan? Bisa jadi Baradae adalah orang suruhan untuk menutupi kasus kematian Brigadir J. Pembuktian ini bisa kita lihat dari senjata yang digunakannya. Senpi pistol jenis Glock merupakan senjata api yang pemakaiannya dilarang dalam anggota kepolisian golongan Tamtama. Tapi kenapa senjata ini berada di tangan Baradae? Meski begitu, pihak Polri tidak mempermasalahkan hal ini. Beda halnya dengan anggota DPR Trimedia Panjaitan yang mengatakan penggunaan senjata jenis Glock 17 oleh Baradae terkesan janggal. Karena menurutnya, di internal Polri senjata api jenis Glock hanya boleh digunakan oleh seorang polisi berpangkat kapten atau ajun komisaris polisi ke atas. Nah, pernyataan ini kembali membuat kita bertanya-tanya dan berpikir kalau Polri berusaha menutupi kasus kematian Brigadir J. Dan anehnya, lokasi tewasnya Brigadir J juga tak jelas. Menurut pengakuan Kamarudin Simanjuntak, ada dua dugaan lokasi kejadian. TKP pertama berada di wilayah Magelang, Jawa Tengah, sedangkan lokasi kedua berlokasi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk mengungkit kebenarannya, mari kita cek pengakuan Johnson Panjaitan, kuasa hukum dari Brigadir J berikut. Kalau ditemukan mayat matinya tergeletak ya di rumah Kadif Propam pukul 17, berarti kalau itu hitungannya 7,5 jam atau 7 jam sebelum dia sampai sudah ada kejadian ini. Namun untuk kasus penyidikan sekarang, rumah Irjen Verdi Sambo telah disegel oleh Polri dan diberi garis kuning sebagai area terlarang untuk didekati oleh masyarakat umum. Hal ini diambil agar proses penyelidikan lebih terkontrol dan berjalan cepat tanpa hambatan. Tapi lagi-lagi ada satu keganjalan yang ditemukan di lokasi kejadian, yaitu CCTV rumah Verdi Sambo yang tak bisa diakses karena rekordernya sedang rusak. Menurut Pak Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi Susianto, CCTV rumah Verdi Sambo telah nonaktif selama 2 pekan lebih.
Dan belum lama setelah info ini diungkapkan, tim Ditreskrimum menemukan sebuah rekaman CCTV. Rekaman ini ditemukan di sekitar TKP yang diklaim dapat mengungkapkan kejadian sebenarnya. Tapi sampai saat ini hasilnya belum keluar. Kalau ada pertanyaan mengenai CCTV tersebut, aku jelas kepo dengan isi rekamannya. Iya kan? Karena bagaimana isi rekaman tersebut tak bisa menjawab kasus kematian Brigadir J. Bukan masalah CCTV saja yang mengganjal di lokasi kejadian. Namun penghuni rumah di sekitar kompleks juga dipertanyakan. Menurut Seno Soekarto selaku Ketua RT 051 Kompleks Polri Duren 3 mengaku mendengar suara ledakan seperti petasan. Tapi hal ini kurang disadari oleh Seno Soekarto mengingat kejadian terjadi dalam rumah. Yang membuat Seno Soekarto kesal adalah penduduk dekat rumah Verdi Sambo yang tak melapor kejadian baku tembak tersebut. Dari pengakuan PRT tadi lagi-lagi membuat kita semua bingung. Kenapa tetangga Verdi Sambo tak melapor? Apa sebelumnya sudah direncanakan sedetail mungkin? Atau pada waktu kejadian mereka memang tak ada di tempat? Ya, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi keganjalan berikutnya lebih mencengangkan lagi. Dari data yang diperoleh dari banyak media menjelaskan bahwa Brigadir J putus kontak dengan pihak keluarga. Dalam melakukan tugas pengawalan Irjen Verdi Sambo dari Magelang ke Jakarta dan selama perjalanan itu, Brigadir J meminta untuk tidak dihubungi 7-8 jam oleh keluarganya. Setelah waktu 7 jam berlalu, pihak keluarga menelpon Brigadir J. Namun sayangnya, handphone dari Brigadir J tak bisa dihubungi. Kemudian keluarga mencoba memberi pesan melalui WhatsApp dan menelpon kembali. Tapi hasilnya tetap sama. Yang membuat keluarga panik dan tak habis pikir. WhatsApp saudara Brigadir J dan grup keluarga ternyata sudah diblokir sehingga untuk mengakses kabar dari Brigadir J sangat mustahil. Kembali lagi dari kejadian ini, Kamarudin Simanjuntak mengatakan adanya tindakan peretasan dan pemblokiran handphone dari keluarga Brigadir J. Namun kebenaran ini belum diiakan oleh tim penyidik Polri. Hebohnya kasus Brigadir J memang menyita banyak perhatian publik, termasuk nama AKP Rita Yuliana yang ramai dibicarakan oleh awak media. Wanita yang sempat viral dengan paras cantiknya ini kembali mencuat, yang diisukan menjadi wanita selingkuhan dari Irjen Verdi Sambo. Tapi kebenaran info ini belum terungkap. Begitupun dengan isu pengunduran diri AKP Rita Yuliana di Polda Metro Jaya. Ramainya media yang memberitakan hal ini membuat Polda Metro Jaya buka suara. Dilansir dari laman merdeka.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endran Sulvan menepis isu miring ini. Bahkan Sulvan menjelaskan kalau saat ini AKP Rita Yuliana masih berstatus anggota aktif di Polda Metro Jaya. Lantas kenapa Rita Yuliana juga terbawa dalam kasus Brigadir J? Menurut teras.gorontalo.com, lokasi Rita Yuliana pada saat insiden baku tembak polisi berjarak cukup dekat. Itu sebabnya nama Rita Yuliana disangkut pautkan dalam kematian Brigadir J. Sampai-sampai Rita Yuliana viral di pencarian Google.